Halo teman-teman semua, jumpa lagi di vlog Mama Gabriel. Apa kabar kalian semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini aku pengen sharing, sebelum aku lupa, aku mau sharing beberapa barang favorit yang aku miliki atau yang aku punya selama waktu aku punya baby dan ada beberapa item yang sampai saat ini aku masih pakai. Nah, kali ini aku mau sharing barang-barang favorit baby aku dan juga aku mau sharing beberapa barang yang menurut aku kalian gak perlu beli. Apa aja itu? Let's check it out! Oke, barang favorit pertama aku yaitu, ada yang bisa tebak nggak apa? Yaitu high chair. Menurut aku, high chair ini penting banget karena dimana dengan high chair ini kita bisa melatih anak kita atau baby kita untuk makan di meja makan bersama-sama dengan kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tuanya. Jadi kalau kalian punya high chair itu secara nggak langsung kalian bisa melatih anak kalian sejak dini untuk makan di kursi dan makan di meja makan bersama-sama dengan kita. Nah, high chair yang aku gunain waktu itu adalah dari sini. Nah, ini dari IKEA, ini harganya cukup terjangkau dan menurut aku juga awet. Dan memang tidak se-fancy atau sebagus high chair lainnya, tapi aku di sini ngelihat dari sisi fungsionalnya. Dan juga menurut aku cukup pas untuk diduduki oleh baby waktu umur usia 6 bulan ya, waktu mereka start makan. Jadi kalau dengan high chair ini, kan biasa ada anak yang makan disuapin sambil lari-lari mungkin ya, atau sambil main, sambil ya mau dibawa keluar atau gimana, tapi dengan high chair menurut aku ini bisa melatih disiplin anak kita untuk makan di meja makan. Yang kedua yang kalian tentu tahu apakah itu, menurut aku yang favorit aku banget, yaitu gendongan bayi, gendongan baby. Nah, gendongan baby ini juga macam-macam, ada yang carrier, ada yang model sling, ada yang model carrier gitu ya, kayak apa sekarang juga ada yang model wrap. Nah, tapi saat itu aku suka banget. Jadi aku udah punya yang kayak ada hip seat. Jadi aku punya beberapa carrier, yaitu ada yang ada hip seat, ada yang model kain, cukin. Nah, yang paling aku favorit adalah model ini. Tada! Model kain. Nah, ini enak banget. Nah, ini kayak modelnya kayak cukin gitu, tapi ini dia ada ringnya. Nah, ini ringnya dari kayu dan cukup kuat. Kalau nggak salah pas aku beli ini dibilang bisa sampai beratnya 20 kg. Nah, jadi ini aku beli, ini merek Mama Way. Please subscribe, share, like, and don't forget to hit the bell button. Thank you. Nah, jadi bagi kalian yang suka juga ngelihat ibu-ibu zaman dulu yang memakai cukin itu kan tinggal kayak disumpel-sumpel gitu ya di belakang. Nah, kalau kalian menggunakan gendongannya ini, nah ini enak banget, gampang banget. Jadi tinggal dimasukin doang kayak gini. Nah, ini kalian masukin aja ke dalam ringnya. Gini. Terus kalian bisa masukin lagi ke dalam sini, ke ring yang sebelahnya. Aku tahu Mama Waisling ini dari teman aku. Jadi dia bilang pakai ini enak banget dan aku setuju sih, ini enak banget. Nah, kalau udah dimasukin kayak gini, nah kalian tinggal lihat. Ini ada lambang Mama W-nya, tinggal digendong ke sebelah sini. Nah, begini deh jadinya. Nah, ininya juga tebal dan kainnya juga lumayan ini ya lumayan bahannya bagus, pokoknya bahannya bagus banget. Ininya juga enak banget, jadi nggak bikin sakit shouldernya. Dan kalian tahu kalau baby digendong yang pakai kayak gini biasanya lebih ngerasa secure, lebih ngerasa comfort. Dan ininya cukup panjang, ini bisa dipakai untuk nutupin kalau kalian lagi breastfeeding, lagi menyusui, atau pas baby kalian lagi tidur. Nah, ini aku suka banget, masih aku simpan, belum aku preload. Oke, barang yang ketiga yaitu ini juga oke banget menurut aku, ini favorit aku juga. Tada, apakah ini? Nah, ini adalah Burpin apa ya namanya ya, burping cloth ya mungkin ya. Jadi ini disebut yang buat burping gitu. Jadi kalau misalnya waktu baby, biasa kan kalau baby habis menyusui atau habis dikasih susu, kita harus yang namanya sendawain dia. Jadi, nah ini gunanya adalah untuk kita pakai di sini di shoulder. Nah, jadi setelah kalian menyusui atau dikasih susu, kalian tinggal di burp di sini. Biasa kan kalau burping ada gumoh ya, jadi kayak keluar susu sedikit. Nah, keluarnya itu susunya nggak bakal kena langsung baju kalian, tapi ke sini. Nah, ini enak banget. Kenapa? Bahannya ini oke banget. Di sini aku baca ya. Ini mereknya Aden and Anais. Nah,
Terus ini yang aku surprise sih, ini enak banget kalau misalnya kalian kena noda atau kena susu, itu gampang banget dicuci dan hilang. Nah, ini coba ya aku lihat ya. Oke, 100% cotton. Terus ini bisa juga dijadiin yang namanya celemek. Jadi kayak tinggal dikancing gini. Nah, ini waktu Gabriel mulai makan nih aku pakai celemek ini nih. Ini enak banget, ini lebar banget. Jadi kayak ini aku contohin ya. Jadi ini tinggal dipakai begini. Nah, ini ke cover banget semuanya. Dan cover semuanya. Jadi kalau dia pas lagi baby led weaning, dia lagi makan sendiri, nah belepotan kemana-mana, ini pakai ini enak. Dan kalau kena noda itu juga enak banget, gampang banget buat dicuci. Nah, ini menurut aku worth to buy banget. Mana ini pas banget lagi di shoulder tuh. Ini aku masih simpen karena menurut aku ini salah satu barang favorit dan yang penuh memori. Sampai saat ini sih ini udah nggak terlalu dipakai sih, bahkan udah nggak dipakai lagi. Cuma aku keep aja ini. Oke, itu barang yang ketiga. Oke, barang yang keempat yang aku suka banget, yang favorit aku banget. Aku pakai ini sejak Gabriel, bukan baby sih, karena waktu dia baby aku belum tahu tentang produk ini. Ini penting banget dimiliki oleh baby. Dan aku mulai pakein ini ke Gabriel kalau nggak salah sejak umur 2 tahunan. Kalian bisa tebak apakah itu? Tadadadadada. Ini holy grail aku suka banget pakai ini buat diri aku sendiri atau kan buat Gabriel. Jadi ini adalah minyak kutus-kutus. Ini minyaknya oke banget dan cocok banget di Gabriel. Jadi menurut aku ini yang mempengaruhi juga untuk daya tahan tubuhnya Gabriel. Jadi ini kayak minyak balur gitu. Ini biasanya aku oles-oles di perut, di dada, dan di punggung, dan juga di telapak kakinya Gabriel sebelum tidur, dan juga waktu traveling, waktu pergi-pergi, ini selalu aku bawa kemana-mana. Dan ini aman juga, dari baby udah dipakai. Nah, kalau dari baby itu biasanya Gabriel dulu aku pakein dia minyak telon. Jarang sih pakai minyak kayu putih, lebih ke minyak telon. Dan kalau misalnya ada problem kayak kesehatan gitu, lebih menggunakan kayak essential oil gitu dari yang living contohnya. Nah, tapi semenjak aku kenal kutus-kutus ini, menurut aku ini the best banget. Kenapa? Karena ini bukan endorsement ya guys. Ini benar-benar aku beli sendiri dan aku stok lumayan banyak buat pribadi aku di rumah. Kenapa? Karena ini udah kayak P3K-nya aku. Jadi misalnya kalau misalnya Gabriel jatuh, misalnya benjol, aku langsung usap-usapin pakai minyak ini. Kempesnya, sembuhnya itu lumayan cepat. Nah, terus kalau misalnya untuk orang dewasa, kalau misalnya kita masuk angin atau nggak enak badan, aku pakein ini. Ini enak banget dan langsung bikin badan terasa lebih enak. Jadi menurut aku ini kudu wajib banget dipunya oleh semua calon ibu. Nah, kalian cobain aja, siapa tahu cocok. Kalau aku sih cocok banget. Produk favorit baby aku yang kelima adalah tas baby atau diaper bag. Sebenarnya aku ini bukan penganut diaper bag yang benar-benar versi diaper bag ya, yang kayak emang didesain khusus untuk diaper bag untuk barang-barang baby. Kenapa? Karena menurut aku diaper bag yang biasanya ada di luaran itu modelnya feminin-feminin. Emang sih ada yang modelnya unisex, tapi sekali lagi harganya biasanya pricey dan nggak murah juga. Udah ngeliat ada salah satu saudara aku, lihat dia itu diaper bagnya itu adalah ngeliat enak banget, itu bisa dipakai untuk suaminya, bisa juga ketika misalnya suaminya mau gunain, itu juga oke banget. Ketika istrinya pakai juga masih oke. Jadi waktu aku sebelum melahirkan, aku udah nyari-nyari tas ini, dan akhirnya aku ketemu yang aku suka dan aku cocok. Dan sampai saat ini aku selalu gunain tas ini kemana-mana kalau traveling untuk barang baby. Oh ya, sorry. Mau lihat tasnya kayak apa? Tada! Nah, ini dia tasnya. Tasnya simple banget sih. Ini tas kayak apa ya? Tas backpack biasa tuh. Tas backpack biasa. Ini mereknya JanSport. Coba aku mundur ya. Nah, ini tas backpack biasa, mereknya JanSport. Tapi ini aku suka banget. Aku nyarinya khusus. Aku nyari yang banyak kompartemennya. Jadi kalau diaper bag, menurut aku harus banyak kompartemennya. Karena kita pasti mau nyimpan barang-barang baby, dan biar gampang kita nyarinya tentu butuh yang banyak kompartemennya. Nah, kayak gini. Nah, ini banyak banget bukaannya, tempat-tempatnya. Di sini kalian bisa taruh kayak botol minum. Terus di sini kalian bisa masukin kayak tisu basah. Nih. Terus kayak di sini, nah ini biasa aku masukin tisu basah. Nah, di sini juga banyak banget ini tuh. Kalian lihat deh tempat-tempatnya. Tuh.
Ini biasanya aku masukin bagian depan ini, aku masukin kayak termometer, aku masukin oil kayak kutus-kutus atau yang living, semuanya aku masukin di sini. Nah ini jadi gampang banget kalau misalnya mau ngambil apa oil apa dari sini. Nah yang kedua, ini aku mau kasih lihat yang tempat yang kedua ini, tada. Nah ini bukannya kecil kayak gini doang, nih. Kecil nih kayak gini doang, tapi ini lumayan dalam. Ini lumayan dalam, kalau kalian bisa lihat dalam juga. Nah, sorry ya, aku kasih lihat gini. Nah, ini kompartemennya ada 2 kompartemen. Nah, yang ini aku biasa buat simpan popok, bukan popok, aku simpan diaper, pampers gitu ya, diaper. Terus di sini biasanya aku simpan kayak baju gantinya Gabriel, kayak baju cadangannya, baju ganti, celana ganti, semua aku taruh di sini. Nah, ini yang kompartemen yang kedua. Yang ketiga, di sini juga ada lagi. Nah, ini lumayan gede di sini. Nah, di sini biasanya aku taruh makanannya Gabriel atau snack-snack atau apa aja deh. Pokoknya ini lebih gede tempatnya. Makanan, snack atau kadang bedong juga aku taruh di dalam sini. Nah, gede lumayan isinya. Nah, yang paling terakhir, yang keempat, nah ini di belakang juga masih ada bukaannya. Nah, yang ini bukaannya cuma segini. Nah, di sini juga enak banget tempatnya tuh, luas banget. Kalau kalian bisa lihat. Nah, ini tempatnya ini biasanya aku gunain buat taruh dompet aku, buat taruh handphone aku, atau buat taruh bedong juga kadang aku taruh di sini. Pokoknya yang gampang aku capai dia aku taruh dompet di sini. Jadi biasanya kalau aku traveling, kalau aku lagi pergi-pergi sama Gabriel, of course ya, kayaknya dia nggak mungkin nggak ikut. Jadi biasanya aku nggak bawa tas lagi ya, pokoknya yang namanya handbag, yang namanya apa aku udah nggak pakai. Aku cuma pakai backpack ini atau kadang-kadang. Jadi kalau aku nggak bawa kalau aku nggak bawa sling bag atau handbag aku, biasanya dompet-dompet semua aku taruh di sini. Jadi gampang banget. Jadi kalau misalnya nyari-nyari barang, aku biasanya tinggal buka yang di bagian belakang. Oke, di sini juga enak banget. Ini empuk ya ininya. Jadi enak deh pakai ini. Jadi suamiku juga oke pakai ini, aku juga oke. Jadi fleksibel aja menurut aku, backpack is the best deh kalau untuk diaper bagnya baby. Jadi aku nggak nyari-nyari lagi diaper bag yang lain-lainnya. Nah, itu adalah beberapa barang favorit di produk baby aku. Nah, mungkin bagi kalian yang tertarik atau bisa menjadi masukan bagi kalian yang mau membeli barang-barang baby. Nah, aku mau kasih saran yang menurut aku nggak perlu kalian beli banyak-banyak produk apakah itu. Nah, yang menurut aku yang pertama yang kalian nggak perlu beli banyak-banyak atau malah kalian nggak perlu beli yaitu adalah sepatu baby. Kenapa? Memang sih sepatu baby itu lucu-lucu banget ya, apalagi kalau yang punya baby girl. Nah, menurut aku sepatu baby itu kayak agak-agak useless. Kenapa? Karena baby itu biasanya nggak betah pakai sepatu dan biasanya lepas-lepas sepatunya. Jadi either itu hilang sebelah atau hilang dua-duanya. Jadi aku udah kayak menarik kesimpulan gitu kalau punya baby lagi atau aku mau kasih saran ke orang-orang. Mendingan nggak usah beli sepatu baby deh, mendingan kalian beli kaos kaki aja yang pasti dipakai dan bikin hangat. Jadi nggak usah beli banyak-banyak sepatu baby kecuali kalau dia udah mulai bisa jalan. Kedua, yang menurut aku nggak perlu kalian beli adalah bantal. Kenapa bantal kalian nggak perlu beli? Karena menurut aku baby itu sebenarnya nggak perlu bantal kalau menurut saya ya. Cuma balik lagi kepada kalian gitu. Karena kalau misalnya bantalnya yang dibeli ternyata malah buat kepalanya peyang kan sayang juga. Jadi menurut aku sih kemarin itu aku beberapa beli bantal tapi malah nggak aku pakein karena menurut aku kayaknya lebih bagus dia nggak pakai bantal, jadi kayak cuma pakai kain aja dilipat terus dia tidur di situ. Nggak perlu kalian beli itu adalah bedak. Kenapa bedak? Karena aku sih sampai hari ini aku jarang banget atau malah nggak pernah namanya pakein bedak ke Gabriel. Kenapa? Karena bedak itu menurut aku fungsinya I don't know, kayak cuma bikin wangi nggak sih bedak itu. Jadi menurut aku itu nggak terlalu penting. Malah aku lebih pentingin tuh yang kayak lotion, yang kayak body lotion, yang kayak buat lotion yang buat bathnya gitu. Jadi menurut aku kayak bedak gitu, menurut aku itu nggak penting, kalian nggak usah beli. Oke, sekian sharing tentang barang-barang baby favorit aku dan beberapa barang yang menurut aku kalian nggak perlu beli banyak-banyak atau bahkan kalian nggak perlu beli. Nah mungkin dengan sharing ini aku dapat membantu para calon ibu untuk membeli produk-produk list barang-barang mereka mana yang harus kalian utamakan atau bisa jadi bahan pertimbangan kalian.
Oke, sekian dulu vlog aku kali ini. Semoga vlog aku bermanfaat dan aku mohon supportnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika kalian suka vlog aku. Thank you for watching. Bye!